Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita lanjutkan lagi tutorial proof of concept, daripada security live coding ya. Jadi tadi kita sudah sempat POC ya bahwa jadi ketiga fitur ini terdapat kerentanan ya. Jadi yang pertama, untuk halaman login admin ini itu hard code ya. Jadi yang dimaksud hard coding itu artinya kredensialnya nggak tersimpan di database, tapi kredensialnya itu ada di dalam source code aplikasi ya. Ya jadi caranya kita, tinggal Ctrl U gitu kan, terus kita cari username gitu. Ternyata value-nya ada ya. Jadi value ya ini. Jadi value admin, ini admin, terus admin 123 ya. Jadi kalau di sini saya tulis admin 123. Tuh berhasil. Kemudian ini untuk checkout juga ya. Jadi checkout juga itu kita bisa manipulasi ke lokal variabel ya. Jadi untuk variabelnya sendiri itu nggak tersimpan di backend gitu, tapi di lokal browser gitu. Sehingga hacker bisa memanipulasi nilai yang ada di dalam lokal browser. Jadi bayangkan misalkan kalau user akses suatu layanan e-commerce, marketplace, terus dia pilih banyak produk, terus kemudian dengan melakukan manipulasi terhadap harga, dia cukup bayar dengan harga $1 gitu. Produk yang dia cukup bayar dengan harga $1 gitu, atau bahkan mungkin gratis gitu. Kalau dia rubah nilainya itu jadi nol gitu kan. Jadi berapapun nilainya kalau dikali nol ya jadi nol gitu. Nah, jadi saya tertarik dengan celah XSS ya. Jadi XSS itu seperti kita menjalankan program di atas program. Jadi ini kan aplikasi kan. Kemudian kita bisa menjalankan script di atas aplikasi ini. Contohnya ini kita udah ada contoh pilotnya di sini. Oh, kita jalankan render tuh kan, akses berhasil. Dan pop up ini tuh nutupin satu layar gitu. Nah, karena jadi JavaScript ini cukup fatal ya. Kenapa saya katakan JavaScript ini cukup fatal? Karena eh, JavaScript itu cukup powerful ya. Kita punya dengan menggunakan JavaScript ya kita punya akses ke dalam sistem ya. Kita bisa akses ke engine browser ya dan sebagainya. Misalkan di sini saya manipulasi nilai dari local storage-nya ke alatnya. Misalkan saya di sini pengen ambil nilai yang ada di dalam variabel, saya masuk ke local storage, get item. Kemudian di sini kita bisa masukkan nilainya. Misalkan saya mau, jadi di sini kita bisa brute force di sini. Misalkan saya mau ngeluarin informasi apakah saya login sebagai admin, nol ya, nol. Di sini tadi ada harga ya, harga, price, coba masukkan price. Kita coba mengeluarkan informasi di variabel. Nah, kita bisa keluarin isi di variabel melalui JavaScript. Kemudian kita coba cek saya masuk sebagai siapa di sini. Coba is admin, is user nol. Nggak ada, berarti nggak ada variabel is user ya. Kalau is admin ada nggak? True ya. Berarti saya masuk ke sistem ini sebagai admin. Bisa lihat variabelnya dan saya juga bisa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Selain itu XSS itu bisa kita pakai juga buat nge-redirect gitu. Misalkan saya
pengen agar orang yang ngunjungin situs ini akan diarahkan gitu, akan diarahin ke siber gitu ya, akan diarahin ke bulletin siber. Jadi saya coba bikin seperti ini. Jadi di alert sampai di sini saya pakai fitur window location ya. Error window location dot replace. Saya mau agar user yang ngunjungin halaman ini akan diarahkan ke bulletinsiber.com ya. Jika saya submit, dia proses dulu. Jadi kita mau setiap orang yang ngunjungin halaman ini kan langsung diarahin ke bulletin siber. Nah ini, ya kita lihat halaman bulletin sibernya terbuka sekarang, tapi dia masih loading. Jadi bayangkan misalkan kalau kita punya aplikasi, orang ngunjungin ke situ, hacker nggak taunya nginjek exploit terus ngarahin kita ke halaman phishing. Nah, inilah masalah yang nantinya ditimbulkan gitu. Nah, jadi user masih menganggap itu adalah bagian dari website kita, padahal itu adalah halaman phishing gitu yang sudah dipersiapkan oleh hacker gitu. Itu ya, tapi ini bulletin siber nggak kebuka. Ini ada jaringan saya kayaknya jelek ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi. Ini baru kebuka ya. Kita lanjutkan lagi untuk video tutorial web coding di video berikutnya. Terima kasih.